Nggih, karena tahun baru ini tadi barusan Bapak sampaikan di Paseban Alit Sanggar Pamujan Padepokan Wulan Tumanggal Perguruan Trijaya Padepokan Arasasana Pusat Tegal, bahwa tahun depan kemungkinan besar adalah tahun Gumregah. Tahun Gumregah, tahun di mana kita harus optimis, bukan harapan, tapi optimis. Jadi kita harus mengerjakan sesuatu. Tahun 22 adalah tahun kembar atau tahun berulang. Jadi tahun depan, tahun 2022 per 2 Februari adalah tahun optimis atau tahun Gumregah, atau tahun yang ya katakanlah punya semangat gitu untuk melakukan satu tindakan untuk mendapatkan perulangan. Satu contoh misalnya, makan, yuk awake dhewe maem gitu, atau yuk kita makan. Pertanyaannya adalah di mana, makan apa? Tapi kalau diajak yuk makan-makan gitu, itu akan beda. Karena makan-makan adalah pesta. Makan-makan itu adalah satu bentuk sesuatu yang besar. Sama dengan yuk jalan, kemana? Kan gitu. Tapi kalau begitu, yuk jalan. Berarti kita melakukan satu tindakan yang lebih luas. Kalau bahasanya magnitudonya itu lebih luas, efek yang dirasakan itu lebih luas. Di tahun 2022 itu akan terjadi perulangan yang membuat kita punya kesempatan untuk menjadikan tahun itu adalah tahun yang Gumregah. Jadi kalau orang tangi, kalau bahasanya Romo Resi sederhana, kowe wis tangi durung, sampun, bisane durung tekan mene. Jadi yang namanya tangi itu adalah bangun, ngadeg, melaku, itu jenenge tangi. Gitu. Tapi nek mung nang tempat tidur, mripate melek, itu bukan tangi. Makanya mbok angger bar wis tangi turu, Gumregah deh. Segera melakukan satu kegiatan yang membuat kita yang melakukan kegiatan itu memiliki optimisme untuk mendapatkan hasil. Nah, oleh sebab itu para putra sekalian, diharapkan persiapan ini agak lebih matang. Bapak yakin level pada pandemi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Jokowi, berharap awal tahun di Indonesia atau katakanlah kuartal pertama atau TW1 triwulan pertama itu kita sudah masuk ke dalam endemi, artinya lokal. Nah, apakah itu seperti itu? Rasanya Bapak yakin iya, ya, seperti yang disampaikan Gusti Paring Kasembatan. November Bapak akan sampaikan sesuatu untuk tahun 2022. Oleh sebab itu nanti kalau kita sudah endemi, kita harus kalau apa namanya, kita mukul itu harus ada double impact gitu loh. Kalau mukulnya Wing Chun, kata hand hand mana hand hand itu DP-nya dulu Wing Chun gitu. Jadi muter gitu, plek gitu. Jadi jangan berhenti gini aja, tapi jadi mukul. Jadi ada double impact yang harus ditimbulkan di dalam tahun 2022. Apa yang harus kita lakukan? Dikuati. Salah satunya adalah Bapak melakukan puputan anak alam Nusantara. Dan Bapak berusaha sebelum tidak tahu nanti bulan apa, tapi dalam kuartal pertama juga akan ada puputan penghayat murni. Oke. Kalau tidak mundur sih, tapi kalau mundur ya jangan. Ya. Putra Alis jangan ya, jangan mundur. Mbah No mana Mbah No? Oke. Jadi tahun 2022 adalah tahun ulang atau tahun berulang yang memiliki optimisme, yang membangun optimisme kita untuk mendapatkan sesuatu yang hilang tahun 2021 atau tahun 2020. Jadi tahunnya adalah tahun Gumregah. Nah, gitu. Ini
anunya, gambarannya, nggih. Apakah bisa berubah? Saged. Apakah bisa tambah berat? Bisa. Namun rasanya Bapak berulang kali menyampaikan gambaran tahun depan di tahun sebelumnya, 2019 misalnya. Bapak bicara bahwa akan ada sesuatu di tahun 2020. Bapak penuhi beberapa level kegiatan, baik pergi ke Jepang maupun pergi ke Eropa, untuk memastikan bahwa tahun 2020 kita tidak bisa apa-apa. Itu, tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh beli mobil, tidak boleh jual mobil, tidak boleh berumah, tidak boleh jual rumah dan lain sebagainya semuanya. Nah, rasanya dalam 8 tahun Bapak memimpin Trijaya, yang pasti tanda di tahun depan sudah bisa harus disampaikan di tahun sebelumnya.